Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dan belajar bersama-sama lagi, khususnya pada materi pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya meja dan kursinya dirapikan terlebih dahulu. Apabila masih ada sampah yang berserakan, tolong dibersihkan supaya kelas kita menjadi aman dan kondusif. Bagaimana anak-anak? Apakah meja dan kursinya sudah dirapikan? Sudah, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Arya. Arya, silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar dan bertemu kembali, walaupun kondisinya sekarang lagi dalam keadaan COVID, ya. Walaupun kondisi sekarang lagi COVID, tapi semangat belajar kalian tetap harus tinggi, ya. Walaupun pembelajaran itu dilakukan secara daring maupun tatap muka, kita tetap harus semangat. Nah, untuk pembelajaran tatap muka ini kita diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker dan menjaga jarak. Jangan lupa juga kebersihan kelasnya tetap harus dijaga. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ibu terlebih dahulu akan mengabsen kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Semua, alhamdulillah. Dea, Mona, Nadia. Marilah kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama menganalisis makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan tentang hari akhir. Yang ketiga, menganalisis macam-macam hari akhir. Dan yang keempat, menganalisis tanda-tanda hari akhir. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan disampaikan, ada baiknya anak-anak terlebih dahulu menyaksikan video tentang peristiwa hari kiamat yang akan Ibu tampilkan di PowerPoint. Video ini menggambarkan tentang dahsyatnya peristiwa ketika berakhirnya alam semesta ini. Jelaskan bahwa pada hari itu, daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda. Setelah kalian menyaksikan video tentang hari kiamat tadi, adakah yang mau menanggapi isi dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Sonia. Dalam video tersebut menjelaskan tentang peristiwa hancurnya alam semesta seperti gunung meletus, Ya, lautan yang menumpahkan seluruh isinya, Ya. bintang-bintang yang bertabrakan di langit, ya, seluruh makhluk hidup di dunia hancur dan mengalami kematian seperti termasuk manusia, tumbuhan, jin, setan, dan lain-lain. ya, bagus sekali. Nah, dari video yang sudah ditayangkan tadi, adakah yang bisa memberikan penjelasan atau arti dari hari kiamat? Ya, coba Sarah. Hari akhir artinya hari berakhirnya kehidupan dunia. Nah, ya, benar sekali apa yang sudah dijawab oleh Sarah tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi iman kepada hari akhir, yaitu materi kelas 12 semester 1. Untuk materi pertama berjudul Pengertian Iman kepada Hari Akhir. Hari akhir artinya hari berakhirnya kehidupan di dunia. Setelah hari ini terjadi, sudah tidak ada lagi hari di dunia. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati dan berusaha beramal kebaikan sebanyak mungkin, serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa, karena hari akhir pasti akan terjadi, dan percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Baiklah anak-anak sekalian, dari apa yang sudah kalian perhatikan materi tentang hari akhir tadi, adakah di antara kalian yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Opa. hukum beriman kepada hari akhir adalah wajib. Bagaimana cara beriman kepada hari akhir? Hukum beriman kepada hari akhir itu adalah wajib. Nah, bagaimana cara kita untuk mengimani hari akhir tersebut? Ada dua cara untuk mengimani hari akhir. Yang pertama yaitu secara ijmali. Secara ijmali maksudnya kita mengimani adanya hari kiamat itu secara umum. Berarti kita yakin kalau suatu saat hari kiamat akan terjadi. Yang kedua, kita mengimani hari kiamat dengan secara tafsiri, yaitu secara terperinci. Bisa dipahami Bapak? Alhamdulillah. Lagi materi tentang iman kepada hari akhir, Ibu akan membentuk 4 kelompok diskusi, ya. Nah, yang mana dari keempat kelompok diskusi ini akan memiliki tugas yang berbeda-beda. Kelompok pertama yaitu diketuai oleh Nadia. Nah, kalau untuk kelompok pertama bertugas sebagai penanya atau memberikan pertanyaan. Nah, kalau untuk kelompok kedua diketuai oleh Mona. Untuk kelompok kedua menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Itu bisa dipahami kelompok 1, 2, 3, dan 4? Kalau bisa dipahami, sekarang kalian silahkan bentuk kelompok diskusinya masing-masing. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing? Ya, Bu. Kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok pertama, yaitu bertugas sebagai memberi pertanyaan. Ya Bu, ini dari kelompok 1 ingin bertanya, Ya. apa saja tanda-tanda kiamat? Nah, kelompok 1 ingin bertanya apa saja tanda-tanda dari kiamat, yang akan dijawab oleh kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah siap memberikan jawaban? Ya, Bu. Nah, silakan kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Mona. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tanda-tanda kiamat ada 2 bagian. 1. Tanda-tanda kecil kiamat, diantaranya 1. Budak perempuan melahirkan anak majikannya, hilangnya ilmu. Jadi, kalau kita perhatikan dari penjelasan kelompok 2 dan kelompok 3 tadi, ternyata tanda-tanda kiamat kecil itu sangat banyak. Apakah sekarang sudah mulai bermunculan? Ya, sudah mulai. Misalnya sekarang ini kalau Ibu perhatikan untuk tahun 2021 saja para ulama sudah banyak yang meninggal. Nah, bagaimana dengan kalau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini? Nah Bu, adapun kesimpulan dari kelompok 4 tentang materi yang dibahas tadi ialah tanda-tanda kecil kiamat, diantaranya
Budak perempuan melahirkan majikannya, hilangnya ilmu. Ya, bagus sekali kesimpulan yang sudah dibuat oleh kelompok 4. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, termasuk juga dari hasil diskusi kalian tadi, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat? Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti Ibu anggap kalian sudah memahami isi dari materi ini. Nah, baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita simpulkan ya. Kita ambil kesimpulan bersama-sama materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, pengertian tentang iman kepada hari akhir. Nah, pengertian iman kepada hari akhir berarti kita harus meyakini bahwa hari akhir itu akan benar-benar terjadi. Nah, selain kita meyakini, kita juga harus banyak-banyak mempersiapkan amal yang baik dan menghindari perbuatan maksiat. Baiklah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, apakah ada di antara kalian yang mau memberikan tanggapan tentang materi pada iman kepada hari akhir? Saya Bu, Ya, silakan Sarah. dengan pelajaran iman pada hari akhir ini, saya termotivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berarti mulai sekarang Sarah harus mengingatkan diri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Ibu menutup materi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal kepada kalian. Soal yang pertama yaitu kiamat terbagi menjadi 2 bagian, sebutkan dan jelaskan. Saya Bu, Ya, silakan Dea. Kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil dan kiamat kubro yaitu kiamat besar. Ya, bagus sekali jawaban yang diberikan oleh Dea. Untuk materi iman kepada hari akhir ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang ada di halaman 10 ya. Kalian silakan mengerjakan tugas yang ada di halaman 10. Dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kemudian kalian juga memberikan tugas keterkaitan antara perilaku beriman kepada hari kiamat dengan sikap jujur, tanggung jawab dan adil. Nah, tugas tersebut juga dikumpulkan minggu depan. Jadi ada 2 tugas yang Ibu suruh kerjakan. Yang pertama tugas latihan yang ada di buku paket. Yang kedua, kalian cari keterkaitan antara iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan Nah, untuk materi minggu depan kita masih akan membahas kembali hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, yaitu contoh perilaku iman kepada hari kiamat, hikmah beriman kepada hari kiamat, dan keterkaitan antara iman kepada hari kiamat dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan adil. Ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mendengarkan materi pelajaran